Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah informasi di mana ini ya, Israel itu grebek rumah imam Masjid Al-Aqsa. Wah, ada apa ini kawan-kawan? Kok tiba-tiba Israel itu menggrebek rumah imam Masjid Al-Aqsa? Wah, kalau begini nih kadrun auto kesurupan ini kawan-kawan ya. Oke, gimana informasi lengkapnya? Langsung aja kita bahas. Dan jangan lupa Sobat Waras support terus Pavel 88 Channel ya. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya Sobat Waras, ini dia dimuat oleh Detik Hikmah. Judulnya Israel grebek rumah imam Masjid Al-Aqsa berdalih penyelidikan. Apanya yang mau diselidiki nih kawan-kawan ya? Ya kemungkinan ya imam masjid ini sudah kurang ajar kepada Israel ya, makanya harus dibasmi kawan-kawan ya. Ini rumah Rabu ya, 4 September 2024, Jakarta. Badan Intelijen Pendudukan Israel menggrebek kediaman imam masjid ya, imam besar Masjid Al-Aqsa Sheikh Ekrema Sabri di Yerusalem pada Selasa pagi, berarti kemarin ya. Buntutnya, Sheikh Sabri menerima surat panggilan untuk diinterogasi oleh pihak intelijen Israel. Dilaporkan kantor berita Palestina WAFA, Badan Intelijen Pendudukan Israel memanggil mantan mufti besar Yerusalem ini untuk diselidiki di pusat interogasi dan penahanan Al-Maskobia di Yerusalem yang diduduki. Menurut pernyataan kantor hukum Sheikh Sabri, intelijen Israel menggrebek rumahnya dan menerbitkan surat panggilan pada pukul 9 waktu setempat Selasa 3 September 2024. Kliennya tersebut direncanakan untuk menjalani penyelidikan di ruang 4. Bagian pusat interogasi didedikasikan untuk penyelidikan warga Yerusalem di pusat Al-Maksubia. Ya, ini penggerebekan dan penginterogasian Sheikh Sabri ini juga turut diberitakan sejumlah media asing seperti Middle East Monitor, Palestinian Information Center, Palestine Chronicle, dan kantor berita Yaman, Saba. Serbuan pasukan Israel ke kediaman Sheikh Sabri di lingkungan Al-Sawanah di Yerusalem yang diduduki bukan merupakan kali pertama terjadi. Bahkan belum lama ini otoritas pendudukan menangkap Sheikh Sabri pada awal Agustus lalu dan menerbitkan larangan berkunjung ke Masjid Al-Aqsa selama 6 bulan. Ya, penangkapan Sheikh Sabri dipicu karena isi khotbah Jumat yang disampaikannya. Ia berbelasungkawa atas wafatnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh hingga memimpin doa untuk Haniyeh di Masjid Al-Aqsa. Dilansir AFP, pihak Israel juga membenarkan aksi penangkapan pada Sheikh Sabri. Penangkapan tersebut karena pernyataan Sheikh Sabri dalam khotbahnya dinilai menghasut dan mendukung terorisme. Ya wajar lah. Memang kalau pemerintah yang tegas itu seharusnya ulama-ulama, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama yang suka memprovokasi ya, yang mendukung teroris itu harus ditangkap gitu loh. Jangan dibiarkan ya. Tapi kalau di Konoha mana berani. Apalagi oknum Habib yang suka khotbah-khotbah ajaran-ajaran radikalis itu. Mana pemerintah
berani tangkap. Takut kawan-kawan ya. Ya, sementara menurut keterangan Sheikh Sabri kepada otoritas Israel dilansir dari Anadolu Agency, dirinya mengaku tidak melanggar hukum dan bahwa slogan-slogan yang diteriakan Muslim hanyalah ekspresi sentimen keagamaan mereka. Ya, jadi Sheikh Sabri ini kawan-kawan ya berdalih bahwa dia tidak merasa tidak bersalah ya, walaupun sudah sangat jelas ya bahwa ceramah yang dia buat itu adalah ceramah yang mendukung atau aksi ya yang dilakukan oleh Ismail Haniyeh ya. Bahkan ketika Ismail Haniyeh koid ya, beliau ini mengucapkan belasungkawa dan mendoakan ya Ismail Haniyeh. Dan sebenarnya kawan-kawan, hal-hal demikian ini, makanya kalau di Indonesia itu sama juga kawan-kawan ya. Satu sisi mereka mengatakan bahwa Islam itu bukan teroris, ya kan? Katanya teroris itu bukan Islam kata mereka. Tapi kalau ada teroris yang tewas, tetap dikuburkan secara Islam. Bahkan ya berbondong-bondong ya, orang berduyun-duyun orang mengarak-ngarak ya mayat dari teroris tersebut. Artinya kawan-kawan, ini sebuah kemunafikan ya. Sama halnya dengan Sheikh atau Imam Masjid Al-Aqsa ini, bahwa secara tidak langsung dengan dia berbelasungkawa dengan kematiannya Ismail Haniyeh ya, secara tidak langsung dia ini mendukung Haniyeh. Artinya mendukung apa yang dibuat oleh Haniyeh dalam menyusun strategi untuk melawan Israel. Nah, dan yang tidak tahu dirinya lagi, Imam Masjid Al-Aqsa ini, dia ini tinggal di kawasan Israel, tapi dia malah membela teroris. Inilah kawan-kawan ya. Makanya Israel menangkap imam besar masjid ini dan diinterogasi kawan-kawan ya, bahkan rumahnya digeledah ya. Mungkin saja bahwa ada ajaran-ajaran terorisme yang dipegang oleh, atau buku-buku ya, seperti Indonesia kan kalau teroris itu ditangkap biasanya di situ ditemukan buku-buku yang berbahasa Arab ya, ajaran-ajaran, bahkan buku-buku Islami yang mengajarkan tentang terorisme itu disita oleh aparatur hukum atau oleh Densus 88. Jadi menurut saya ya, negara harus bersikap tegas. Tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz atau siapapun dia yang mendukung aksi terorisme, yang mendukung aksi Hamas ya, membantai masyarakat sipil pada 7 Oktober itu sebenarnya harus ditangkap, karena mereka sudah memiliki ideologi yang sama, ideologi membunuh gitu loh ya. Tapi sayangnya ya di Konoha ini ya, dari pemerintahnya sampai tokoh-tokoh agamanya mendukung Hamas. Aduh, jadi itulah Konoha itu, satu sisi katanya tolak terorisme, tapi satu sisi mendukung terorisme. Sampah kawan-kawan. Oke, itu dulu deh ya video singkat pada saat ini. Support terus Pavel 88 channel. Thank you untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Bye bye.